Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah tasih bulan puasa, Pak. Nggih. Niki ajeng ngulas sejarah ini kali ulama nggih, saged disebut ulama nggih. Nggih, mau Nggih, ulama. Nggih, waliullah ingkang fenomenal. Nggih. Nggih. Nggih tasih gurune Gus Miftah. Nggih, nggih. Gusmi ya. Nggih. Nggih. Niku mulai alit sejarah putrane sinten Oh, nggih. ngatos sedanipun. Nggih. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk wejangan Kang Imam. Mas, pada sudah tahun-tahun zaman menjelang kemerdekaan, lahir seorang calon ulama juga di Kediri waktu itu. Tepatnya tahun 1940 atau tanggal 17 Agustus tahun 1940. Nah, lahir yaitu Gusmi, ulama kondang di daerah Kediri. Dados tasih dereng merdeka kan? Dereng. Seumuran dengan Gus Dur. Beliau ini seumuran dengan Gus Dur. Hampir nggih, hampir. Dan Gusmi ini punya nama asli. Ini nama asli beliau adalah Kiai Haji Hamim Tohari Zazali. Zazuli. Putra seorang ulama juga. Ayahipun Kiai Haji Ahmad Zazuli. Ahmad Zazuli ya. Ahmad Zazuli Usman. Nah, lengkapnya Kiai Haji Ahmad Zazuli Usman. Beliau seorang ulama sufi. Ayahipun nggih. Seorang ulama sufi Thoriqoh, Mas. Pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Desa Ploso, Kecamatan mana itu ya? Diberi Kabupaten Kediri. Kecamatan Mojo. Kecamatan Mojo. Dan beliau juga seorang ulama kondang di zaman itu. Di zaman itu beliau bahkan baru umur 13 tahun pun sudah masuk ke pesantren. Gusmi nih nggih. Gusmi. Khususnya dimasuk pesantren di pesantren Lirboyo Kediri. Dan beliau di Lirboyo ini pun cuma sebentar, Mas. Cuma 16 hari. Dalam waktu 16 hari sudah menguasai ilmu laduni. Dan hafal Quran. Tasih umur berapa nih? 13 tahun. Dan beliau umur 13 tahun sudah habis Quran. Quran itu 30 juz hafal semua. Dan sekaligus tafsirnya pun beliau hafal. Dan juga berpindah-pindah. Mondoknya pindah-pindah. Itu sampai kiai ada 13 guru, Mas. Berarti sampai 13 guru yang di tempat beliau belajar. Tapi di setiap di pelajaran pun dia selalu yang nomor satu. Nah, selalu yang nomor satu. Karena untuk menangkap ilmu itu sangat cepat. Soalnya kan nggak ada ilmu laduni ini, Bang. Ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini mendengar pun sudah tahu. Artinya sudah tahu. Dados meh sami kali Gus Dur nggih. Udah bukan lagi hampir, udah sama. Gus Dur lagi pun nggak ada ilmu laduni. Dan akhirnya
beliau baru masih muda Mas, masih muda, belum menikah pun sudah berani dakwah keluar daerah. Gusmi, ya itu. Kemudian beliau pulang lagi ke pondok pesantren ayahnya, ya itu. Ke Ploso. Pulang dari Ploso itu pun akhirnya minta menikah. Tapi yang dinikahi gadis umur 9 tahun. Waktu ini Gusmi umur pinten? Kalau Gusmi sekitar umur 19-20. Gini. 20. Tapi cuma 3 tahun setelah istrinya umur 12 tahun diceraikan. Istri pertama nih. Istri pertama diceraikan. Nah, beliau kan jarang di rumah. Yeah. Beliau ini selalu berdakwah. Yeah. Dia keluar daerah. Dan pada tahun 1960 beliau menikah lagi. Yeah. Menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Lili Suyati. Yeah. Nah, Lili Suyati. Beliau menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Kalau istri pertama. Istri yang kedua. Pertamamu betul enggak ada. Ya, yang kedua punya anak 4 laki-laki, 2 perempuan. Nggih, sing kali istri kedua nih. Ya. Nantinya yang melanjutkan dakwah beliau kan anaknya yang pertama. Nggih, ngatesani gini. Nggih. Kiai Haji Agus Heru Cokro. Nggih. Nah, itu. Dan kemudian beliau tetap berdakwah. Tapi berdakwahnya beliau ini ya sangat nyeleneh. Karena dakwahnya beliau ini di lingkungan seperti diskotik, preman atau di kafe, tempat hiburan malam itu. Tapi toh akhirnya yang mengikuti jejak beliau muridnya, ya Gus Miftah itu. Ya, tapi dia berpenampilan seperti itu, tidak berpenampilan seperti kiai Mas. Dengan bercelana jin, pakai kaos oblong, berkacamata hitam. Karena dia sering menangis. Gitu. Bahkan beliau dengan temannya ini diomongin, dikasih tahu. Gus, sampai nilai eneng tempat ngene iki. Apa ora izin? Nah, apa ora izin? Aku ki ora izin malah. Aku malah pengen manusia-manusia itu lebih mencemooh pada saya. Membenci saya. Tapi saya justru mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah beda napa memang? Beda kali lintune ngoten nggih. Maksudnya lintune. Ingin dipuja lah Mas. Mboten ingin dipuja. Dia ceramahnya ini hanya di tempat-tempat hiburan, tempat maksiat, komplek, itu prostitusi, nah itu. Dan kalau berpakaian kiai, kalau diundang ke pengajian umum, pengajian umum atau walimatul nikah atau walimatul urus. Dan kalau untuk berceramah-ceramah ke tempat-tempat yang seperti itu, dia berpenampilan seperti preman. Nah, pakai kacamata hitam. Alasannya begini Mas, beliau pemakai kacamata hitam ini punya alasan juga. Alasannya begini, kalau ada orang yang nanti nasibnya bagus atau kehidupannya di masa depan bagus, beliau tenang-tenang aja. Malah beliau didoakan sama beliau. Tapi kalau justru yang nanti masa depannya suram, beliau menangis Mas. Terus Gusmi ini sumber waktu ke depan. Waktu yang depan 1 tahun 2 tahun yang akan datang udah tahu. Bahkan kematiannya orang yang di hadapannya pun udah tahu. Nah, udah tahu. Dari 1000 hari benda pisan, benda pindo 7 hari, 40 hari udah tahu. Nggih, terus Gusmi niku nggih sami kali Pujangga Jawa nggih. Sinten? Ki Ronggo Warsito.
tahu hampir sama. hampir sama Winoro. Nah, tahu sebelum Winara. Nasibnya orang itu ke depan tahu. Nah, tahu. Bahkan beliau pernah diuji Mas sama orang tuanya. Waktu masih remaja, dites sama ayahnya, tapi dengan orang lain, dengan santrinya ayahnya yang paling senior. Nah, yaitu dengan Bapak Zaid. Nah, Bapak Zaid disuruh untuk mengajari Gusmi ini, tolong ajari anakku ilmu tasawuf. Nah itu, tolong ajari anakku dengan ilmu tasawuf. Tapi walaupun beliau ngajari, udah didahului kali Gusmi. Sama Gusmi. Nah, sebelum Pak Zaid ini membacakan surat itu, sudah dibaca duluan kali Gusmi. Sama Gusmi. Nah itu. Bacakan ayat pertama. Gini ya. Oh ini udah langsung ambil kesimpulan begini. Bacakan ayat yang paling tengah, yang tengah. Ayat yang tengah. Didahului lagi. Kemudian suruh membaca ayat yang terakhir. Udah. Dijelasan bahkan lebih hebat daripada Bapak Zaid tadi. Terus beliau melapor ke ayahnya. Melapor ke ayahnya. Bagaimana? Sudah kamu ajari anakku? Sendiko sampun Kak Kiai. Wah, ora percaya aku. Kok gelis men? Kok wis mari. Padahal iku ajaran sing tak kon awakmu iku pelajarane kudune suwi iku. Tingkat tinggi. Tingkat tinggi ya. Tasawuf tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi. Baleni. Nah, mau keluar ruangan, Gusmi datang. Nah itu. Baru mau melangkahkan kaki. Awas, jangan kau ceritakan. Jangan kamu ceritakan yang tadi. Nggih. Sing sanjang ngoten niku sinten? Gusmi. Sanjanten Tempat Zaid. Ya, Zaid. Jangan menceritakan yang tadi. Bahkan orang tuanya pun bisa dipejang. Kali Gusmi. Nah, kadang ya kalau sama anak dan ayah ini kadang bisa berbeda pendapat kan bisa. Kata-kata yang ngoten ya. Kayak gitu. Bahkan beliau sudah menciptakan zikir-zikir juga. Zikir juga. Dan beliau ini juga orang yang tidak sombong, tidak angkuh, rendah hati, murah senyum. Kata-kata ulama seneng guyon. Seneng guyon Mas, beliau seneng guyon. Mboten sombong, rendah hati ngoten. Dan beliau tidak pernah atau enggak mau juga asal ngomong haram, ini haram, bid'ah. Ya napa jenenge ngomong haram memang musobone ten prostitusi. Nggih. Tempat hiburan malam. Haram atau ini bid'ah. Jamake mlayu sedaya. Dasmu, lah itu. Angger lah. Zaman saat ini lah dikit-dikit bid'ah, haram. Dikit bid'ah, haram. Ini ya tolong mengajinya yang ditingkatkan lagi. Mengajinya ditingkatkan lagi. Berarti yang ngertinya cuma haram aja. Kan Gusmi niku lek kapane dakwah ten prostitusi niku lah merangkul semua kalangan. Merangkul semua, tidak membedakan. Kan di tempat prostitusi niku lah. Sebetulnya begini Mas. Semua kiai dan ulama di Indonesia ini memang begitu. Merangkul seluruh umat, entah itu NU, Muhammadiyah atau apapun. Karena di Indonesia ini bermacam-macam, ada macam semua aliran. Tapi Islam kan ya. Nabinya sama, kitabnya juga sama, adabnya, kiblatnya sama. Ya, adabnya juga sama, kiblatnya sama. Dan selain tasawuf Mas ya, selain tasawuf yang pernah dipelajari sama beliau ini juga ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ilmu Ihya Ulumuddin ini tingkatan ilmu yang paling tinggi Mas. Tasawuf yang paling tinggi udah itu. Kan tasawuf ini kan ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan. Sama dengan fikih. Fikih ini ada tingkat dasar. Ada tingkat menengah. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Sebetulnya kalau untuk belajar itu mudah Mas. Mudah. Tapi memang harus ada gurunya.
Kalau cuma kita membaca buku percuma. Jalurnya nggak ada. Nggih. Nah, jalurnya nggak ada. Kadang orang bisa membaca ayat satu ayat atau dua ayat udah bisa ngomong haram Mas udah bisa mengharamkan sesuatu. Nggih. Bid'ah Ya. Padahal baru bisa membaca satu ayat atau dua ayat gitu. Sudah minta dipanggil Gus Ustadz ya. Nah itu kalau kayak itu harus nggak usah lah. Kita rangkul bersama, kita rangkul semua, baik itu aliran apapun, bahkan sampai kalau seperti Gusmi ini nggak mengenal aliran, bahkan beliau pun juga tidak tahu entah saya ini NU atau apa. Nah itu. Sing saya lah ngoten para ulama dahulu niku mboten aku NU, aku Muhammadiyah nggih mboten nggih. Mboten. Ya kan ditanya, "Udah kalau saya ini Bu NU podo aku enggak ngerti kok." Lah ngono lek Gus kan. Nggih. Orangnya sangat sederhana kalau berpakaian kalau cara pakai kopiah, saya mau bagi contohnya, pakai kopiahnya aja ya. Gusmi itu kalau pakai kopiah kan begini beliau. Nggih. Nah, begini pakai kopiah. Hanya dengan kalau surubannya pun cuma disampirkan pundaknya saja. Sampirkan, tapi enggak tertata rapi, ya syukur aja. Nggih. Baik nanti itu entah nanti miring atau apa, nanti disampirkan pundak itu aja untuk melap keringat yang di muka. Nggih. Surban beliau itu justru untuk melap keringat. Nggih, damel ngelapi keringetnya ngono. Melap keringat. Mboten damel kaya napa? Zaman sakniki niku fashion mboten nggih. Mboten. Mboten fashion mboten. Mboten untuk gaya-gaya. Mboten damel gaya mboten. Mboten gitu bergaya. Kalau untuk ngelapi keringet. Untuk ngelap keringat. Nah itu, ngelap keringat kalau Gusmi. Nah Gusmi itu walaupun kiai haji belum pernah memakai kopiah haji. Nggih. Kopiahnya pasti hitam. Hitam. Tidak pernah memakai jubah. Nggih. Tidak pernah Bu. Gusmi ini belum pernah memakai jubah. Punya pakai jas dan sarung. Kalau keundangan walimah itu baru pakai sarung. Berpakaiannya pakai sarung, baju dalam putih dan pakai jas. Ciri khasnya ngoten ya. Bisa pakai kopiah hitam, belum pernah. Gusmi ini putih, selama hidupnya memakai kopiah putih. Bahkan sampai beliau menjelang akhir hayatnya pun tetap memakai kopiah hitam. Nah, gitu. Niki Pak Imam, sing kata sing napa penasaran kali karomah Gusmi napa mawon? Karomahipun Gusmi. Karomahnya Gusmi ini banyak Mas, banyak karomahnya Gusmi ini. Beliau waktu pas pengajian di pengajian umum nih Mas, pengajian umum ini pernah mau hujan Mas, hujan. Tapi di tempat itu tidak hujan. Di tempatnya Gusmi ngaji nih. Tidak hujan dan semua yang hadir tidak hujan. Asal tidak pindah di tempat. Tetap berada di tempat. Enggak pindah. Nggih. Tapi yang lain kan hujan. Temriku mboten Jawa. Tapi di tempatnya pengajian itu tidak hujan. Nah, itu gimana cara bikinnya seperti itu? Nggih. Wong hujan kok dipilih. Hujan bisa milih. Ini tempat pengajian. Tidak kasih hujan. Paling ngoten niku paling passing Jawa niku paling sungkan kali Gusmi ya. Waktu ada pengajian di luar kota. Kalau misalnya Kediri dan Blitar Mas ya. Kalau Kediri Blitar itu kalau ditempuh dengan kendaraan mungkin 1 atau sampai 2 jam. Nggih. Nah, tapi kalau beliau menempuh perjalanan tidak sampai Mas, tidak sampai 1 jam. Bisa puluhan menit. Dengan puluhan menit. Beliau kan pakai sepeda motor. Terus waktu niku mboten mobil nih. Mboten. Waktu itu pakai sepeda motor. Nggih. Motor jadul lagi. Nggih. Itu. Hanya hitungan puluhan menit. Kediri Ploso itu jauh. Ploso itu daerah kota loh, kota Kediri. Nggih. Nah, kota Kediri. Ke Blitar nggih. Ke Blitar. Lan pun siji kabupaten kan. Lain kabupaten. Lah nggih, umpami mriki Malang kan. Jadi kan Malang atau ke Panjen Blitar ini aja jaraknya udah kita menempuh 1,5 jam. Nggih. 1,5 jam. Itu larinya 80. Nggih. Lari 80.
Kalau beliau yang menjalankan nggak sampai, cuma puluhan menit. Nah itu puluhan menit saja. Jadi yang tidak masuk akal karomah-karomah yang kalau menurut orang awam tidak masuk akal. Kalau dia bisa terjadi, bisa terjadi. Bisa ada di dua tempat. Nah itu memang. Nah, kadang ada kalau alah itu apa? Ngomong kosong. Kadang itu ngomong kosong. Makanya kita untuk teman-teman bisa melanjutkan ngaji terus lanjutkan. Jadi kata Rasulullah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal waktu itu Cina belum dibikin. Ya, Cina belum dibikin, tapi Rasulullah sudah bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Ya kan begitu. Dan untuk teman-teman semua, ya kita belajar bersama-sama, dan kita juga resapi bersama-sama. Dan kalau belajar jangan cuma di buku dong. Selain bertanya, bertanya. Kalau nggak paham kita tanyakan. Kita nggak paham dengan ini maksudnya apa? Tanyakan kepada yang tahu. Di sekeliling kita banyak yai, ustadz atau ulama yang lain. Kita kalau ulama yang lebih anu kan kejauhan kan. Ustadz aja. Jadi kalau ustadz masih belum bisa memberi jawaban ke kiai. Kalau kiai masih nggak bisa memberi jawaban, berarti kiai itu menyembunyikan ilmunya. Nah, kan ya tidak pernah ada kalau kiai menyembunyikan ilmu. Nah, itu. Pasti dikasih tahu lah yang tanya. Betul. Karena Allah itu insya Allah tidak punya rahasia, Mas. Tidak punya rahasia. Asalkan kita bisa belajar. Belajar dari kiai. Makanya kalau kita tidak paham bertanya. Nah, itu. Pokoknya kita harus mau belajar. Kita ambil yang baik-baik, yang positif aja. Sebetulnya kita semua bisa, Mas. Semua kita bisa. Asalkan kita bisa belajar gitu, Mas. Dan juga mau tirakat. Nah, itu. Mau tirakat. Gitu. Atau betah melek. Ini betah melek. Gusmi niku memang umpami ten kafe, tempat prostitusi, nonton itu dalu atau injing ngoten iki. Waktu menika. Sak karepe dheke. Nah, sak karepe semaunya dia sendiri sampai dia bosan. Begini, Mas. Dia itu sampai ditanyai sama temannya. Gus, sampean kalau ke tempat seperti ini, sahabat sampean gimana? Mati. Jawabannya. Dia yang jawab mati. Syarat. Sahabat. Sahabat itu nafsu. Maksudnya kalau lihat anak-anak perempuan yang anak perempuan itu karena yang kalau perempuan penghibur itu kan seperti itu yang kalau berpakaian. Pakaiannya seksi-seksi gitu. Seronok begitu. Bahkan beliau ditanyain sama temannya. Gus, gimana sampean kalau melihat di tempat seperti ini? Sahabatnya gimana? Sahabat sampean gimana? Beliau menjawab mati. Blas, enggak nafsu blas beliau. Terus mboten rasa ingin. Selain istrinya sendiri. Beliau enggak punya nafsu sama mereka itu, kecuali dengan istri beliau sendiri. Jos. Terus mboten enten rasa ingin lah. Enggak ingin. Beliau cuma ingin mengajak. Ya semua ulama atau kiai ustadz itu sebetulnya semua mengajak ke jalan kebaikan. Bastaghfiru khairan. Itu. Jadi kita ajak kalau mau. Kalau yang nggak mau ya monggo, gitu. Makanya diajak, kita saling diberi tausiah sedikit demi sedikit. Sama dengan muridnya. Gus Miftah pun seperti itu. Mengajak. Tapi ya alhamdulillah senang semua. Iya, alhamdulillah. Kedatangan beliau ini di tempat itu justru kan menyamar, Mas. Tapi udah tahu. Mereka udah tahu, udah kenal walaupun menyamar pakai kacamata hitam, tapi udah paham semua. Tapi waktu menikah Gusmi belajar
datang ke tempat ngoten niku lagi tantangannya kathah ya, Mam. Kata. Mboten kados semudah yang dibayangkan sekarang Mas. Justru dari temannya itu banyak yang menentang Mas. Kenapa kiai kok? Nggih. Arahnya ke sana, enggak tahu malu. Tapi beliau tetap nyantai. Dia tuh gimana? Dia urusanku loh, kan gitu. Jawabannya beliau. Kali Gusti Allah ngoten. Iya. Jawabannya ya urusan saya. Urusan saya dari Gusti Allah. Ini gitu. Kan mboten semua ulama napa ustadz napa kiai bisa berdakwah sama kali Gus Miten tempat ngoten niku ngoten. Nggih. Kecuali muridnya itu. Nggih. Nah, itu pun berjalannya dan berapa puluh tahun ke depan. Ya, beberapa tahun ke depan. Bahkan kalau sekarang ini ada juga yang berceramah di gereja, ada juga. Ada juga Mas. Nanti kita bahas yang akan datang. Ini kita bahas yang lain di lain waktu. Makanya itu untuk teman-teman semua kita belajar. Jangan sampai bosan untuk belajar supaya kita tidak menyesal nantinya. Kita tahunya cuma A itu tok. Karena enggak ke B, nanti menyalahkan ke B. Nah itu. Malah napa? Gampang nyalahkan lintune atau Jadi kita kalau fanatik biasanya. Orang fanatik dengan syariat. Ya seperti itu Mas. Dikit haram. Bid'ah. Ya. Dikit-dikit bid'ah. Ya itu dasmu gitu. Dikit-dikit bid'ah. Nyekel kembang bid'ah. Nyekel tok kembang bid'ah. Ya itu. Jadi kita kan orang Indonesia ini berbudaya. Nggih. Budayanya banyak macam-macam. Napa malih awake dhewe niki Jawa nggih. Jawa, Ngoten nah, nggih, tempatnya betul. di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Yang beragam-ragam budaya ada di sini, Nah, ada di Indonesia, ada di Jawa, gitu khususnya. Oke, sementara hanya ini keterangan dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, memang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.